Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Selamat datang di Sejarawan Channel. Perang Salib Kedua adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah hubungan antara umat Islam dan umat Kristen. Perang ini berlangsung dari tahun 1147 hingga 1149, dan merupakan tanggapan dari umat Kristen terhadap jatuhnya kota Edessa ke tangan pasukan Muslim. Bagi umat Islam, perang ini merupakan awal dari konsolidasi kekuatan Muslim dan momentum perlawanan terhadap agresi Eropa. Dalam naskah ini, kita akan menyelami detail peristiwa Perang Salib Kedua dari perspektif sejarah Islam, mulai dari munculnya tokoh-tokoh penting, peristiwa-peristiwa utama, hingga dampak yang dihasilkan. Pada tahun 1144, kota Edessa, yang merupakan salah satu wilayah penting di bawah kendali tentara salib, jatuh ke tangan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imad ad-Din Zengi. Edessa adalah kota pertama yang direbut oleh tentara salib selama Perang Salib Pertama, dan kehilangannya merupakan pukulan besar bagi umat Kristen. Imad ad-Din Zengi, seorang gubernur Mosul dan Aleppo, adalah seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di wilayah tersebut dan memiliki ambisi untuk menyatukan umat Muslim dalam menghadapi ancaman dari tentara salib. Jatuhnya Edessa memberikan harapan baru bagi umat Muslim dan meningkatkan semangat perlawanan mereka. Imad ad-Din Zengi dikenal sebagai tokoh yang tegas dan visioner. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Muslim berhasil merebut Edessa melalui strategi pengepungan yang cerdas dan serangan yang terkoordinasi. Setelah Edessa jatuh, Zengi berusaha memperkuat wilayah yang baru saja direbutnya dan menggalang dukungan dari penguasa Muslim lainnya untuk melanjutkan perlawanan terhadap tentara salib. Sayangnya, Zengi wafat pada tahun 1146, 2 tahun setelah kemenangan di Edessa. Kepemimpinannya kemudian dilanjutkan oleh putranya, Nur ad-Din Mahmud Zengi, yang memiliki visi yang sama dengan ayahnya untuk menyatukan umat Islam. Kabar tentang jatuhnya Edessa sampai ke Eropa dan mengejutkan para pemimpin Kristen. Pada tahun 1145, Paus Eugenius III mengeluarkan bula kepausan yang menyerukan perang suci untuk merebut kembali Edessa. Seruan ini kemudian diikuti oleh Raja Prancis, Louis VII, dan Raja Jerman, Konrad III. Mereka mengumpulkan pasukan besar dan bergerak menuju timur pada tahun 1147. Dari perspektif umat Islam, kedatangan pasukan Kristen dalam jumlah besar ini menunjukkan bahwa ancaman dari Barat belum berakhir, dan mereka harus terus waspada. Pasukan tentara salib, yang dipimpin oleh Louis VII dan Konrad III, menghadapi banyak rintangan dalam perjalanan mereka menuju timur. Mereka memilih jalur darat melalui Anatolia, yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Seljuk. Pasukan Konrad III, yang bergerak lebih dulu, mengalami serangan yang hebat dari pasukan Seljuk di dekat Dorilaeum. Pasukan Seljuk menggunakan taktik serangan kilat dan perang gerilya untuk menghancurkan pasukan Jerman yang bergerak lambat dan tidak terorganisir dengan baik. Akibatnya, pasukan Konrad menderita kekalahan besar, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil mencapai Nisia. Di sisi lain, pasukan Louis VII juga menghadapi kesulitan serupa. Mereka seringkali disergap oleh pasukan Seljuk, yang menggunakan pengetahuan mereka tentang medan untuk menyerang dan mengganggu pergerakan pasukan tentara salib. Meskipun menghadapi banyak kesulitan, Louis VII dan sisa-sisa pasukan Konrad akhirnya berhasil mencapai Antiochia pada awal tahun 1148. Di Antiochia, mereka disambut oleh Raymond dari Poitiers, yang mencoba membujuk Louis untuk membantu menyerang Aleppo. Namun, Louis memilih untuk melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, meninggalkan Raymond yang kecewa. Pada bulan Juni tahun 1148, di Yerusalem, diadakan pertemuan militer yang dikenal sebagai Konsili Akko, yang dihadiri oleh para pemimpin tentara salib dan penguasa kerajaan-kerajaan Latin di timur. Dalam pertemuan ini, mereka memutuskan untuk menyerang kota Damaskus, yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Burid. Damaskus sebenarnya adalah sekutu sementara bagi kerajaan-kerajaan Latin, tetapi karena posisinya yang strategis dan potensi ancamannya terhadap Yerusalem, tentara salib memutuskan untuk melancarkan serangan. Namun, pengepungan Damaskus pada bulan Juli tahun 1148 berakhir dengan kegagalan total.
Pasukan tentara salib gagal menembus pertahanan kota, yang diperkuat dengan baik oleh penguasa Damaskus. Selain itu, bantuan dari Nur ad-Din, yang kini menjadi pemimpin Aleppo setelah kematian ayahnya, juga turut memperkuat pertahanan Damaskus. Nur ad-Din melihat peluang untuk mengonsolidasikan kekuatannya dan memperkuat pengaruhnya di Suriah dengan memberikan dukungan kepada Damaskus dalam menghadapi tentara salib. Akhirnya, setelah hanya 4 hari, tentara salib dipaksa mundur dalam keadaan terhina dan kehilangan semangat. Kegagalan pengepungan Damaskus memiliki dampak yang sangat besar bagi umat Kristen dan Muslim. Bagi umat Kristen, kegagalan ini menyebabkan perpecahan di antara para pemimpin tentara salib dan menimbulkan ketidakpercayaan di antara mereka. Raja Louis ke-7 dan Konrad ke-3 kembali ke Eropa tanpa pencapaian yang berarti, dan kepercayaan rakyat Eropa terhadap kemampuan para pemimpin mereka untuk mempertahankan wilayah suci mulai goyah. Perang Salib kedua pun berakhir dengan kegagalan, dan harapan untuk merebut kembali Edessa pupus. Di pihak Muslim, keberhasilan mempertahankan Damaskus dan kemenangan di Edessa memperkuat posisi Nur ad-Din sebagai pemimpin yang dihormati di umat Islam. Nur ad-Din berhasil mengonsolidasikan kekuasaannya di Suriah dan memperkuat cengkeramannya di wilayah tersebut. Ia memanfaatkan momentum ini untuk melanjutkan visinya dalam menyatukan umat Muslim di bawah satu kepemimpinan dalam menghadapi tentara salib. Nur ad-Din dikenal sebagai pemimpin yang adil dan saleh, dan ia berupaya untuk menegakkan keadilan serta memperkuat institusi-institusi keagamaan di wilayah yang dikuasainya. Nur ad-Din juga berupaya untuk memperluas pengaruhnya hingga ke Mesir, yang pada saat itu berada di bawah kendali dinasti Fatimiyah yang semakin lemah. Mesir adalah wilayah yang sangat penting karena kekayaan dan posisi strategisnya. Pada tahun 1169, Nur ad-Din berhasil mengirim pasukannya ke Mesir di bawah pimpinan Panglima yang cakap, Salahuddin al-Ayyubi, yang kemudian menjadi tokoh sentral dalam perjuangan umat Islam melawan tentara salib di masa depan. Perang Salib kedua juga membawa perubahan besar dalam politik umat Islam. Munculnya Nur ad-Din sebagai pemimpin yang kuat dan visinya untuk menyatukan umat Islam memberikan harapan baru bagi umat Islam untuk menghadapi ancaman dari Barat. Nur ad-Din tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga pada aspek keagamaan dan sosial. Ia mendirikan madrasah-madrasah dan masjid-masjid, serta mendorong pembelajaran agama untuk memperkuat ketahanan spiritual umat Islam. Visi ini kemudian diteruskan oleh Salahuddin al-Ayyubi, yang melanjutkan perjuangan untuk membebaskan Yerusalem dan wilayah-wilayah lainnya dari kekuasaan tentara salib. Di sisi lain, kegagalan Perang Salib kedua juga mengajarkan pelajaran berharga bagi umat Kristen. Mereka menyadari bahwa kemenangan tidak dapat dicapai hanya dengan semangat religius semata, tetapi membutuhkan persiapan, persatuan, dan strategi yang matang. Kurangnya koordinasi dan perpecahan di antara para pemimpin tentara salib menjadi salah satu penyebab utama kegagalan mereka. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa umat Islam tidak akan tinggal diam dan menerima keberadaan mereka begitu saja, tetapi akan terus berjuang untuk merebut kembali wilayah yang dianggap suci. Dalam konteks yang lebih luas, Perang Salib kedua menjadi titik balik dalam sejarah Perang Salib. Jika Perang Salib pertama ditandai dengan keberhasilan yang mengejutkan, maka Perang Salib kedua menandai awal dari serangkaian kekalahan dan kegagalan bagi pihak Kristen. Kemenangan Nur ad-Din dan keberhasilan mempertahankan Damaskus memberikan dorongan besar bagi umat Islam, dan memperkuat tekad mereka untuk terus melawan tentara salib dan merebut kembali tanah-tanah yang telah jatuh ke tangan musuh. Perang Salib kedua juga membuka jalan bagi munculnya tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam, seperti Nur ad-Din dan Salahuddin al-Ayyubi, yang memiliki peran besar dalam memimpin perlawanan terhadap tentara salib. Nur ad-Din, dengan visinya yang kuat untuk menyatukan umat Islam, berhasil menggalang kekuatan di Suriah dan memperkuat posisinya di wilayah tersebut. Salahuddin, sebagai penerus Nur ad-Din, kemudian berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187, yang menjadi puncak dari perjuangan panjang umat Islam melawan tentara salib. Dalam perspektif sejarah Islam, Perang Salib kedua bukan hanya tentang pertarungan fisik melawan tentara salib, tetapi juga tentang perjuangan untuk memperkuat dan menyatukan umat. Kegigihan Nur ad-Din dalam memperjuangkan persatuan dan keadilan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Perang ini juga menunjukkan bahwa perjuangan yang dilakukan umat Islam bukan hanya untuk mempertahankan wilayah, tetapi juga untuk menjaga identitas, keyakinan, dan keberlanjutan peradaban Islam di tengah-tengah ancaman dari luar.
Perang Salib Kedua mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada jumlah pasukan dan persenjataan, tetapi juga pada semangat persatuan, keadilan, dan keyakinan yang kuat. Pelajaran dari perjuangan ini relevan bagi setiap generasi, karena tantangan yang dihadapi umat mungkin berubah seiring waktu, tetapi prinsip-prinsip dasar dalam menghadapi tantangan tersebut tetap sama. Umat Muslim semakin menyadari pentingnya persatuan dalam menghadapi ancaman dari dunia Kristen. Nur ad-Din Zengi adalah sosok yang menjadi inspirasi dalam menggalang kekuatan untuk bersatu. Ia berusaha menghilangkan perpecahan di antara penguasa Muslim, terutama di wilayah Suriah dan Mesir. Ia juga menyadari bahwa untuk melawan tentara salib, umat Muslim tidak hanya membutuhkan kekuatan militer, tetapi juga kekuatan moral dan spiritual. Nur ad-Din melakukan berbagai reformasi di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Ia membangun madrasah-madrasah dan memperkuat pendidikan Islam untuk meningkatkan pemahaman dan semangat keagamaan rakyatnya. Nur ad-Din juga dikenal karena ketaatannya dalam beribadah dan keadilannya dalam memerintah, sehingga ia mendapatkan dukungan luas dari rakyat. Reformasi yang dilakukan oleh Nur ad-Din tidak hanya memperkuat masyarakat secara sosial dan ekonomi, tetapi juga menginspirasi semangat jihad di kalangan umat Muslim untuk melawan tentara salib. Salahuddin al-Ayyubi, yang merupakan komandan di bawah Nur ad-Din, kemudian memainkan peran penting dalam memperluas kekuasaan Muslim dan mempersiapkan perlawanan yang lebih besar terhadap tentara salib. Setelah wafatnya Nur ad-Din pada tahun 1174, Salahuddin mengambil alih kendali atas Mesir dan Suriah. Salahuddin berusaha melanjutkan visi Nur ad-Din untuk menyatukan wilayah Muslim di bawah satu kepemimpinan. Salahuddin juga dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh belas kasih, serta memiliki visi yang jelas untuk membebaskan Yerusalem. Pada tahun 1187, Salahuddin berhasil merebut kembali Yerusalem dari tentara salib dalam pertempuran Hattin, yang merupakan salah satu kemenangan paling gemilang dalam sejarah Islam. Kemenangan ini bukan hanya merupakan pencapaian militer yang luar biasa, tetapi juga simbol dari perjuangan panjang umat Muslim untuk merebut kembali tanah suci mereka. Salahuddin memperlakukan penduduk Kristen di Yerusalem dengan belas kasih, sangat berbeda dengan perlakuan tentara salib terhadap penduduk Muslim ketika mereka merebut kota itu pada tahun 1099. Tindakan Salahuddin ini mendapatkan penghormatan bahkan dari musuh-musuhnya, dan ia dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Islam. Kemenangan di pertempuran Hattin dan pembebasan Yerusalem juga menjadi titik balik bagi umat Muslim. Keberhasilan Salahuddin membuktikan bahwa persatuan di antara umat Muslim dapat menghasilkan kemenangan yang gemilang. Pembebasan Yerusalem memicu reaksi keras di Eropa, dan Paus Urban III mengeluarkan seruan untuk Perang Salib Ketiga. Namun, meskipun Eropa mengirim pasukan besar untuk merebut kembali Yerusalem, mereka tidak pernah berhasil sepenuhnya menguasai kota tersebut lagi, dan perlawanan umat Muslim terus berlanjut. Perang Salib Kedua dan peristiwa-peristiwa yang mengikutinya mengajarkan umat Muslim akan pentingnya persatuan dan kekuatan moral dalam menghadapi tantangan besar. Nur ad-Din dan Salahuddin adalah contoh nyata pemimpin yang memiliki visi yang jauh ke depan, tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga pada aspek spiritual dan sosial. Keberhasilan mereka dalam menyatukan umat Muslim dan menggalang perlawanan terhadap tentara salib menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari keyakinan yang kuat, keadilan, dan kemauan untuk berjuang demi kebenaran. Bagi umat Islam, Perang Salib Kedua juga merupakan bukti bahwa tantangan dari luar akan selalu ada, tetapi dengan persatuan dan semangat yang kuat, mereka mampu menghadapi ancaman tersebut. Keberhasilan mempertahankan Damaskus dan merebut kembali Yerusalem adalah simbol dari kemenangan umat Muslim dalam mempertahankan hak mereka atas tanah suci dan identitas keagamaan mereka. Perang ini juga memperkuat tekad umat Islam untuk terus melindungi tanah-tanah mereka dari penjajahan dan agresi luar. Selain itu, keberhasilan dalam Perang Salib Kedua juga memiliki dampak jangka panjang terhadap hubungan antara dunia Islam dan Kristen. Perang Salib bukan hanya tentang konflik militer, tetapi juga tentang pertukaran budaya dan pengetahuan. Dunia Islam, dengan peradabannya yang maju, memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada dunia Kristen, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, maupun filsafat. Selama masa Perang Salib, terjadi interaksi antara kedua belah pihak yang kemudian berkontribusi pada kemajuan Eropa, terutama dalam periode yang dikenal sebagai Renaissance. Namun, dari perspektif umat Muslim,
perang salib tetap menjadi simbol dari agresi dan upaya untuk merebut tanah suci mereka. Kemenangan yang diraih oleh Nur ad-Din, Salahuddin, dan para pemimpin muslim lainnya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya dalam melawan penjajahan dan mempertahankan kedaulatan mereka. Semangat jihad yang dipupuk oleh para pemimpin ini terus hidup dalam hati umat Islam, dan menjadi pendorong bagi perjuangan mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Pada akhirnya, Perang Salib Kedua merupakan salah satu babak penting dalam sejarah Islam yang menunjukkan bahwa persatuan dan kekuatan spiritual adalah kunci untuk menghadapi segala bentuk tantangan. Dengan pemimpin seperti Nur ad-Din dan Salahuddin yang berfokus pada keadilan, persatuan, dan ketakwaan, umat Muslim mampu menghadapi ancaman dari tentara salib dan mempertahankan tanah suci mereka. Kisah perjuangan ini menjadi inspirasi bagi setiap generasi untuk terus berjuang demi kebenaran dan keadilan, serta untuk mempertahankan identitas dan keyakinan mereka di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan.